Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur. Saya mahasiswa aktif dari Universitas PGRI Silampari, Prodi PGSD semester 4. Hari ini saya akan mewawancarai guru dari Sekolah Dasar SD Negeri Bagasari. Saya ingin meminta izin untuk melakukan wawancara singkat mengenai pengalaman guru hebat mengajar di sekolah dasar. Baik Ibu, pertama boleh saya tahu nama lengkap Ibu? Nama saya Indrawati, sarjana pendidikan. Saya juga dulu alumni S1 PGSD. Ibu mengajar di sekolah mana? Di SD Negeri Bagasari. Di mana Ibu menempuh pendidikan terakhir? S1 di Universitas Bengkulu. Apa jabatan Ibu saat ini di sekolah? Selain guru kelas 4, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Bagaimana dengan golongan atau pangkat Ibu? Golongan saya 3B dengan pangkat penata muda tingkat 1. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini? Kalau di sekolah ini 3 tahun ya, tapi kalau selama menjadi CPNS, PNS itu sudah kurang lebih 11 tahun. Apakah Ibu telah memiliki sertifikat pendidikan? Alhamdulillah sudah. Berikutnya, apakah yang Anda bisa bagikan tantangan kurikulum merdeka? Tantangan kurikulum merdeka, ya kan seperti yang kita ketahui ya Mas ya, kurikulum merdeka itu kan kurikulum yang fleksibel ya, memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, tadi tantangannya ya, tantangannya itu adalah ya saat melaksanakannya, karena itu memang beragam sesuai dengan kondisi sekolah, otomatis sekolah atau pihak guru itu memang harus kreatif merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Bagaimana pandangan Anda setelah menerapkan kurikulum merdeka? Pandangan saya ya, sebenarnya kurikulum merdeka itu bagus ya, bagaimana memberikan fleksibel tadi materinya, kemudian rancangannya, kemudian juga tujuan pembelajaran yang diserahkan penuh kepada pihak sekolah. Hanya saja ada beberapa lah ya hambatan-hambatannya, tapi ya menurut saya sudah bagus. Perbedaan mendasar apa yang Anda rasakan antara kurikulum merdeka sebelumnya dengan kurikulum sekarang? Kurikulum sebelumnya ya dengan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum yang sebelumnya itu kan kompetensi dasar, standar kompetensi itu kan semuanya sudah ditentukan. Guru tinggal membuat tujuan pembelajaran dan indikator ya kalau dulu. Kalau sekarang itu kan hanya CP ya yang dibuat oleh Kemendikbud, sementara seluruhnya baik asesmen dari rancangan sampai asesmen itu semuanya diserahkan kepada sekolah, sehingga memang bentuk asesmen itu antara sekolah ini, sekolah A dengan sekolah B itu tentunya sangat berbeda. Nah itu termasuk perbedaan yang sangat mencolok lah bagi kurikulum merdeka. Apakah yang Anda sukai dari implementasi kurikulum merdeka? Yang paling saya sukai yaitu fleksibel tadi, materinya benar-benar fleksibel sesuai dengan kondisi sekolah. Kan di kurikulum merdeka itu dari awal di yang kemarin itu ya ada P5. Nah itu kan benar-benar ya sesuai dengan di sekolah ini misalnya ada kebun sekolah, ada yang memanfaatkan kebun sekolah. Yang sekolah lain tentunya akan berbeda. Mereka ada yang sampai membuat paving block, kemudian ada yang sampai ke budidaya tanaman, beda-beda. Kemudian lagi yang paling keren juga menurut saya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jika memang itu diterapkan, itu pembelajaran yang sangat bagus, benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa, mana siswa yang auditory, yang kinestetik maupun yang visual. Itu keren sih. Bagaimana menurut Anda tentang deep learning? Deep learning ya, terus terang saya belum begitu paham ya Mas ya tentang pembelajaran deep learning. Yang saya ketahui itu adalah pembelajaran yang rancangannya khusus memberikan anak itu pengalaman belajar yang bermakna, yang penuh kesadaran,
dan yang terakhir itu menyenangkan. Hanya itu sih, hanya kulitnya luar yang saya paham tentang e-learning. Bagaimana menurut Anda tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Itu sebuah program yang sangat bagus sebenarnya kalau bisa dilaksanakan. Pihak sekolah kan sudah berupaya ya untuk menerapkan itu, bagaimana mengingatkan anak-anak untuk bangun pagi, rajin olahraga, makan bergizi. Apalagi makan bergizi itu sekarang didukung dengan program pemerintah adanya MBG. Itu sudah bagus, hanya saja ya tergantung kembali lagi kepada orang tua, apakah mereka mau berusaha bersusah payah untuk mengajak anak-anaknya bangun pagi, beribadah, berolahraga. Untuk sekolah ya hanya memfasilitasi bagian mana yang bisa dilaksanakan oleh sekolah. Selebihnya, untuk porsi lebihnya kan itu banyak juga yang kembali ke keluarga. Apakah Anda terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, atau BGBL, Bantuan Guru Belajar Lagi, atau SGI, Sekolah Guru Indonesia, atau lainnya? Saya tidak terlibat untuk kegiatan tersebut. Menurut Anda, seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian terbaru, novel, komik, untuk mendukung profesionalitasnya? Menurut saya penting ya, karena dengan membaca itu kan katanya itu bisa merupakan jendela dunia ya, membaca adalah jendela dunia. Jadi menurut saya penting karena itu sebagai referensi guru untuk mengajar. Kita bisa mengambil hasil-hasil penelitian orang lain, kita coba praktekkan di kelas kita, seperti apa hasilnya, apakah bisa juga berhasil seperti yang mereka tuliskan dalam hasil-hasil penelitian. Itu juga menambah wawasan kita tentang seperti apa sih perkembangan teknologi pendidikan sekarang, atau metodologi pendidikan sekarang, cara-cara mengajar sekarang itu seperti apa. Itu sangat penting untuk profesi guru. Menurut Anda, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis buku, artikel, atau tulisan ilmiah di media digital? Penting, terutama kalau kita seorang PNS ya Mas ya, itu untuk menambah angka kredit. Kalau misalnya memang kita bisa menulis sebuah buku ataupun bisa menerbitkan artikel, apalagi ya bisa jadi buku yang terdaftar di ISBN ya kalau nggak salah, itu bisa menambah angka kredit dan tentunya bisa menunjang untuk kenaikan pangkat. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami sebagai mahasiswa dalam menciptakan profesi ini menjadi guru? Pengalaman belajar yang pertama itu adalah mengajarlah dengan hati. Profesi guru itu pilihan ya, Anda yang memilih ya. Jadi benar-benar ketika kita mengajar itu libatkan hati, karena ketika kita sudah masuk ke dalam kelas ya, semua aktivitas itu memang akan melibatkan perasaan, baik itu sosial, emosional kita dengan anak. Jadi ya, ada sebuah pengalaman ketika kita mengajari anak dan anak itu bisa, itu bahagianya luar biasa di dalam sini. Jadi, dan satu lagi adalah bahwa ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadi amal jariah kita nanti untuk kembali ke amalan. Apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Yang pertama adalah seorang guru itu harus membaca buku pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Itu memang bukunya sudah sangat lama ya Mas ya, tetapi ya banyak sekali ilmu-ilmu dari Ki Hajar Dewantara yang bisa kita tiru, yang bisa kita untuk refleksi diri kita sebagai guru. Itu yang pertama dari Ki Hajar Dewantara. Keterampilan apa yang Anda, guru, sarankan untuk kami mahasiswa pelajari agar menjadi guru ideal? Guru ideal yang pertama adalah keterampilan sosial emosional, keterampilan berkomunikasi, bagaimana komunikasi dengan anak-anak, bagaimana komunikasi dengan walinya, dan bagaimana komunikasi dengan sesama guru. Nah, Ibu, motivasi apa untuk kami mahasiswa ini sebagai calon guru ke depannya? Motivasinya
harus ingat bahwa mengajarkan sesuatu yang baik itu adalah kebaikan. Jadi ketika kita mengajar, jadi kita itu menabung kebaikan. Apa yang kita ajarkan selama itu hal yang baik kepada anak-anak, artinya itu adalah tabungan kita, tabungan kebaikan. Jadi sebanyak mungkin kan kita katanya di dunia ini kan berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Itulah alasan utamanya untuk itu. Terima kasih Bu. Demikianlah wawancara yang dapat saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu atas waktu, perhatian, dan informasi yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.